Dor, tarik, tarik buang ya. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Itu ayat tajrib. Kalau udah ini mantep. Yang penting harus paham dulu basicnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sahabat-sahabat channel YouTube Syiar Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan coba menjelaskan beberapa kaidah-kaidah sebelum kita mengamalkan amalan ilmu hikmah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua dalam mengamalkan amalan-amalan ilmu hikmah, sehingga amalan yang kita wiridkan tersebut bisa berdampak positif bagi kehidupan kita semuanya. Seperti yang telah Al-Fakir jelaskan di awal pembukaan muqaddimah tadi, tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, yang artinya kurang lebih, dan tidaklah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa atau penawar atau obat bagi segala macam penyakit, baik itu penyakit yang ada di dada, di dalam diri, maupun penyakit yang berada di luar diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya sebelum kita mengamalkan aurat-aurat atau wiridan-wiridan amalan yang berasal dan bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, ada baiknya kita harus benar-benar memahami dan meyakini makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Karena dijelaskan bahwa Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang yang bertakwa?
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah dia yang mempercayai dengan alam-alam ghaib, menjalankan sholat, dan menginfakkan sebagian dari harta yang telah dianugerahkannya kepada mereka. Dari penjelasan surah Al-Baqarah tersebut, kita bisa ketahui bahwa hal pertama yang harus kita yakini dalam mengamalkan aurat-aurat atau amalan-amalan wirid yang berasal dari Al-Quran itu, syarat pertamanya itu harus bertakwa, dan dia harus percaya dengan alam-alam gaib. Dia harus percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat-malaikat Allah, dan para penghuni-penghuni alam-alam gaib lainnya. Dan ketika kita sudah meyakini dengan benar-benar yakin terhadap yang terkandung di dalam Al-Quran, maka secara otomatis kita akan lebih kuat dalam mengamalkan amalan-amalan wirid yang terkandung dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang diwiridkan tersebut. Kemudian setelah kita melakukan amalan wirid aurat yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran yang kita amalkan, maka kita harus mengetahui makna dan arti yang terkandung di dalam amalan-amalan wiridan yang kita amalkan tersebut. Sebagai contoh, seumpama kita ingin mengamalkan amalan aurat untuk memperlancar rezeki, yang kita ambil dari Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap urusannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga sama sekali. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya itu dia menyerahkan, memasrahkan segala macam problem kehidupannya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan atas segala keperluannya yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Setelah kita mengetahui makna dan arti yang terkandung di dalam ayat At-Tolaq tersebut, atau kita sering sebut dengan ayat 1000 dinar, maka kita mempraktekannya dengan amalan wiridan. Artinya mulut kita mengucapkan lafaz-lafaz kalimat ayat tersebut, dan hati kita itu meyakini kandungan yang terkandung di dalam ayat 1000 dinar tersebut. Dan hal itu kita lakukan secara konsisten, istiqomah, mudawamah, rutin, terus-menerus, sehingga apabila kita melakukannya secara istiqomah, rutin, secara terus-menerus, insya Allah apa yang terkandung dalam ayat tersebut akan menimbulkan suatu power, kekuatan yang di luar nalar manusia itu sendiri. Ma'unah Allah itu akan turun, pertolongan Allah itu akan turun, sehingga dengan wasilah amalan tersebut dapat
melapangkan segala macam persoalan-persoalan hidup kita, baik itu persoalan ekonomi, persoalan kehidupan yang lainnya, karir, jabatan, ataupun yang lainnya. Insya Allah akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui caranya. Oleh karena itu, betapa penting bagi kita semua untuk memahami makna dari amalan-amalan yang kita amalkan, agar khasiat dari amalan tersebut dapat lebih cepat berdampak positif bagi kehidupan kita sekalian. Kalau dalam ilmu hikmah itu disebut selaras, artinya amalan yang kita baca itu sudah selaras dengan apa yang kita rasakan. Kemudian setelah kita mengamalkan amalan wirid yang kita amalkan untuk memperlancar rezeki dari ayat 1000 dinar, maka kita berusaha untuk istiqomah. Kita lakukan setiap hari dengan kaifiat atau cara-cara yang sudah dijelaskan, seperti bisa kita baca 3 kali atau 1 kali setelah setiap melaksanakan sholat 5 waktu. Dan apabila kita ingin mewiridkan ayat tersebut di pertengahan malam, seperti membacanya 100 kali atau 313 kali setelah sholat tahajud, tentunya itu akan lebih baik lagi. Baik para sahabat, rekan-rekan channel Syiar Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian penjelasan singkat yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri Al-Fakir di dalam mengamalkan amalan aurat yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini, dalam mempraktekkan amalan aurat ayat 1000 dinar. Semoga dalam penjelasan kali ini dapat membantu rekan-rekan sekalian yang ingin mengamalkan amalan-amalan tersebut. Al-Fakir mohon maaf apabila dalam penjelasan video kali ini ada kekhilafan atau kurang jelas dalam penyampaiannya, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.